Saya record ya. Saya kemana ini, kebanyakan kode kah? Tadi sudah. Nah, ini ya, tentu saja teman-teman ini harusnya sudah tahu ini ya, tapi sekilas aja sebenarnya. Ketika kita membuat EA, ya ada bagian on init, ada on the init, on tick, nah ada juga on timer, ada on tester, ada on chart event. Nah, kalau yang on chart event, SMP 2, TKSD, mana ya saya buat tadi? Yes. Kembali. Oke. Nah, kita copy saja fungsi on chart event-nya. Masukkan di bagian mana saja sebenarnya bisa. Ya, yang penting di luar fungsi. Nah, ini adalah untuk fungsi kita melakukan aksi di chart, on chart event. Sudah ada berarti. Oh, sudah ada. Sudah ada. Saya aktifkan dulu ini. Nah, bagaimana untuk ya, menggunakan fungsi on chart event? Kita cek di sini ada beberapa event. Ada key down, mouse move, dan lain sebagainya ini. Tapi kita coba hanya satu aja, ID. Nah, ini kita dapat parameter ini sebagai parameter input yang akan kita olah. ID itu adalah ID eventnya. If ID sama dengan event chart event klik, chart event klik, harusnya cek ya, mouse move juga bisa, mouse wheel juga bisa. Kalau klik, maka kita cek apa itu parameternya. Yes. Parameter string, kemudian parameter long-nya, dan parameter double-nya. Ini adalah apa namanya, XY-nya ya, XY. Jadi kalau kita klik, kita bisa tahu
di mana X dan di mana Y-nya. Nah, sehingga dengan demikian kita bisa ketika kita klik, maka kita artinya misalnya kita mau buat objek di situ, atau mau buat label atau mau buat teks di situ, ya bisa langsung ketikkan. Jadi setelah itu baru kita masuk ke if id sama dengan chart keydown, maka kita bisa melakukan yang lain yang lebih dengan mendeteksi keydown, apa sih yang sedang diketikkan, ditekan. Misalnya nih ya, kita sudah di chart di situ, maka nah, ini kita bisa ngetik dan itu kita dapatkan nomor karakternya, karakter code-nya. Atau kita bisa juga misalnya klik objek, maka diberitahu objeknya. Nah, ini deteksinya adalah apa tadi ya? Ya, objek klik. Objek klik. Objek klik. Kalau objek yang kita klik nah, jadi ini akan bisa kita kembangkan untuk menambahkan notes dengan mudah. Jadi kita klik di sini lalu langsung ngetik. Kita klik di mana itu langsung ngetik gitu. Nah, itulah tugasnya barangkali nanti untuk ini yang on chart event. Karena selanjutnya kita bisa mengolahnya. Saya pikir untuk kelas SMP sudah dipahami itu ya. Itu hanya sekilas saja, siapa tahu ada yang belum memahami. Biar kita masuk ke custom. Saya coba lagi e-custom. Nah, apakah ada pertanyaan mengenai e-custom? E-custom yang saya maksud adalah di EA ya. Apakah ada? Saya ulang lagi, kalau e-custom itu sebenarnya mudah dengan tuliskan saja simbolnya apa, time frame-nya apa, lalu nama fungsinya. Jadi simbol, time frame-nya, time frame berapapun, lalu nama fungsi. Nama fungsi, ya, urutannya, lalu semua settingnya. Ya saya buat koma aja ya. Apapun settingnya secara berurutan, yang mudah itu adalah zigzag. Input ini tuliskan aja secara berurutan, mau indikator apapun dia, namanya panjang atau seperti apa ya, tuliskan aja namanya secara lengkap, lalu tuliskan inputnya secara berurutan. Setelah nama, lalu input secara berurutan, mau 20 kah dia, ya itu bisa dituliskan. Dan tapi ada batasnya ini sebenarnya. Nama parameter di sini ada batasnya. Nah, itu justru suatu kelemahan untuk mendeteksi atau membaca sebuah indikator, tapi juga sebaliknya itu menjadi kekuatan security di dalam indikator. Misalnya kita mau indikator kita nggak bisa dibaca oleh siapapun, nggak bisa dibaca oleh EA, maka
kita buat aja di indikatornya itu sangat banyak opsinya. Nah, saya buka ya. Contohnya. Saya lupa apa jumlah limitnya. Tapi itu bisa, nah misalnya ini, inputnya. Inputnya ini dibuat aja sangat banyak sekali dibuat. Mungkin 30 atau sampai 50. Nanti ketika dibaca di EA dia nggak bisa. Nah itulah yang nggak bisa dibaca indikatornya. Karena parameter di sini ada batasannya. Saya nggak tahu apakah ada disebutkan di sini. Saya sudah pernah coba. Ini kalau mode-nya input parameter spread by comma. Nggak disebutkan ya batasannya. Jadi saya pernah temui indikator seperti itu, banyak sekali settingnya. Ketika saya panggil, wah nggak bisa gitu. Jadi walaupun sebenarnya setting-setting yang berikutnya itu nggak ada artinya gitu, tapi ya memang sudah disengaja pembuat indikatornya kali. Jadi kalau misalnya mau buat indikator yang tidak bisa dibaca EA ya begitu caranya. Lalu setelah input selesai di setting dalam hal ini 1253 misalnya. Maaf tanya suhu. Oke. Bukannya kalau kita kosongkan saja, cuma meninggalkan 2 yang terakhir itu tetap bisa dibaca suhu. Yang mana misalnya? Misalnya? Parameter tadi itu kan yang banyak itu kita kosongkan saja, nggak usah diisi. Tinggalkan 2 yang terakhir saja, biasanya kan udah bisa dibaca. Sorry. Oh, jadi di sini tinggal 2 yang terakhir aja gitu? Iya, suhu. Misalnya 0, 1 gitu ya. Mode-nya 0, lalu shift-nya 1 gitu ya? Iya. Nah, bacanya nanti apa namanya? Inputnya ini jadi dikasih berapa sama dia? Sesuai default-nya dia, suhu. Oh, sesuai default-nya. Ah, saya belum pernah coba itu. Tapi di sini tadi disebutkan ya. Coba. The pass parameters and their order must correspond with the declaration order and the type of external variables of the custom indicator. If the fields input parameters is not specified, oke. Oh ya betul. Saya belum pernah coba itu, tapi betul itu bisa. Nah, berarti untuk security-nya tadi, seandainya kita nggak mau dibaca, maka nilai default-nya harus kita buat tidak betul gitu ya. Jadi begitu untuk menambah security indikatornya. Jadi nilai default-nya nggak dibuat, harus disetting baru dia jadi misalnya seperti di zigzag tadi, kita buat misalnya nilai default-nya ya sembarang, ya. Dengan isi sampai banyak, maka dia sudah nggak bisa untuk selanjutnya dibaca. Atau barangkali yang paling terakhir lah dibuat yang ada manfaat, yang apa namanya, yang sebenarnya ada manfaatnya setelah 50 setting. Setelah 50 input maksudnya, 50 input misalnya, dan yang ke 47, 48, 49, 50, nah itu yang ada manfaatnya. Sedangkan yang pertama itu enggak ada. Oke, makasih Mas. Oke, jadi itu di custom sama aja, untuk caranya semua custom sama aja. Saya baca tadi ada pertanyaan mengenai bagaimana stokastik ya, dan MA. Oke, Mas Edi. Apakah Mas Edi sudah punya code-nya? Oh, nggak ada Mas bilangnya. Oke, saya baca yang lain. Ditunggu Mas Edi dikasih coding Mas yang sudah ada supaya kita lihat. Nah, Mas Ari tanya bagaimana bekerja dengan tanggal. Maksudnya untuk mengambil struct variabel di time
variable datetime. Misalnya mau ambil jamnya saja atau menitnya melalui struct, bukan lewat mode string, supaya code-nya nggak panjang. Kalau mau time sebenarnya ini bisa time hour lalu masukkan waktunya. Dia akan mendapatkan jam dari time-nya. Kalau day-nya bisa dengan time day. Oke, apa itu yang dimaksudkan, Mas Ari? Misalnya time day dari time 0 misalnya, atau time 5 misalnya kalau yang mundur. Gimana? Gitu atau enggak ya? Oh ya, oke. Nah, kadang-kadang ada input yang waktu saya baca itu ada datetime MPL struct. Aku saya baca saya bingung gitu. Ada persen D, persen A. Itu juga bisa seperti itu, tapi justru itu jadi banyak sih. Artinya kan Mas harus buat struct yang baru, lalu setelah itu baca time-nya, copy waktunya ke structure, lalu setelah itu kau baca waktunya. Nah, ini lebih simpel. Tapi tergantung apa tujuan Mas setelah itu. Kalau hanya untuk membaca day-nya, ya bisa seperti ini. Hour, minute. Oke, makasih Suhu. Mas, untuk menggerakkan chart ke posisi waktu yang kita inginkan gimana ya? Tanpa perlu kita menggeser secara manual. Apakah on-chart event bisa digunakan? Oh, bisa itu. Apa ya? Chart move. Bukan, nggak ada urusan dengan on-chart event sih. Chart. Saya pernah buat itu. Chart itu. Kayaknya ini chart set integer ini di sini ada parameter itu. Jadi empty chart oke. Chart untuk top. Start. Nah, ini chart first visible bar. Number of the first visible bar in the chart. Number of the first visible bar. Ini tuh. Chart visible bar. Ya, coba ya. Returns the number of the first visible bar. Chart set. Oh iya, chart set kok ya. By indexnya. So, chart first visible bar. Must receive the number of the first visible bar on chart. Harusnya enggak itu. Coba. Tapi itu bisa. Saya lupa itu. Nah, ini hanya bertanya cara-cara gitu mah mudah dicari sebenarnya. Tinggal cari-cari aja di sini atau di Google untuk maksudnya menggunakan Google untuk mencari buku ini gitu. Karena pencarian buku ini mungkin kurang bagus. Tapi kalau pakai Google mencarinya akan pas ke yang kita butuhkan, lebih pas. Cari chart set integer. Jadi kita bisa mengatur set candle mana yang paling duluan kita. Jadi, saya akan cari-cari lagi nih, gimana caranya yang Mas tanyakan ini. Nanti saya post di grup supaya
Misalnya ketika kita pindah-pindah ya, pindah time frame, kita mau tetap di bagian yang kita mau gitu. Pindah time frame. Kadang-kadang udah pindah time frame, ya kita harus scroll lagi gitu. Begitu kan? First visible bar. Position. Set string. Oke, saya baca lagi yang lain. Kalau ada indikator source ingin bikin EA pakai indikator tersebut tanpa ingin bikin EA tanpa kalau ada indikator source ingin bikin EA pakai indikator tersebut tanpa copy file ex4 gimana? Oh, tergantung indikatornya apa. Tapi itu bisa kita pindah ke MQ4-nya atau ke MCL-nya. Bagian-bagian yang tertentu saja. Karena itu kan di indikator juga dia menghitung ya menurut data yang ada. Dan data itu semua kita bisa juga akses di EA gitu. Bisa juga kita akses. Mungkin nggak mudah. Mungkin kita harus membuat array lagi supaya bisa diproses lagi, itu juga bisa. Jadi tergantung kodenya gitu. Mungkin ada yang mudah, ada yang rumit. Ada pertanyaan, ada 3 button default, ketiganya nggak aktif. Skenario 1, klik button A, maka button A akan aktif. Klik button A sekali lagi, maka deaktif. Skenario 2, klik button A, maka button A aktif. Lalu klik button B, maka button B aktif. Dan button A deaktif. Oke. Maksudnya ontik ya, apa itu ya? Mas David nih kurang jelas bertanya apa pakai indikator source. Apakah dimaksud? Oh iya iya, yang indikator tadi ya. Bukan soal posisi di ontik atau di mana, tergantung dari source code-nya itu. Di indikator dia kan di indikator juga kan ada on calculate, ada juga nggak salah on the init-nya ada, sama on init-nya ada. Jadi yang on init ya di on init, on the init ya on init. Jadi tergantung seberapa rumit indikator itu. Maksudnya kan Mas ini supaya oke sekali bikin aja. Jadi orang-orang kadang pakai AI itu bisa ribet ya, nggak ngerti pakai AI-nya atau masukkan indikatornya kemana gitu. Tapi kalau ribet itu mending menurut saya tetap terpisah indikatornya dan AI-nya. Tapi kalau misalnya nggak terlalu ribet ya boleh disatukan. Hanya soal waktunya untuk menyatukan aja sih itu. Ya tergantung kasusnya seperti apa, memang beda-beda jawabannya begitu. Tapi itu bisa. Nah, pertanyaan mengenai button tadi, tentu itu ada hubungannya dengan on chart event. Ya, kita bikin aja dulu objek ya. Kita bikin objek. Oke. Coba compile nih. Oh ya ada error. Kadang-kadang yang begini yang bikin error. Oke, beres. Mari kita masuk di sini aja di init. Oh ya kita, nah yang seperti ini sudah akan jarang kita pakai. Kita akan cut lalu masukkan ke bagian bawah. Nah saya sering pakai compile untuk memeriksa aja. Jangan-jangan saya salah copy gitu. Nah, kalau untuk button berarti kita copy saja fungsi ini. Lalu tombol. Name. Nah, parameternya apa nih untuk obj button? Harusnya ini XY ya. XY.
OBJ button. Ah, bisa record kan ya? Oh, iya, oke. Jadi settingnya adalah nggak ada price, nggak ada time, tapi integer, all set, x harusnya ini ya. Ya. X distance. Distance. Ini x, berarti parameter yang di sini kita semuanya. Lalu kita masukkan fungsi x di sini. Saja x. Oke. Kayaknya kurang pas ya nama variabel begitu, tapi lalu setelah xy, oh ya ini cornernya itu juga set integer. Corner kita buat corner left upper misalnya di sebelah kiri atas, lalu font itu adalah string. No, namanya, oh ya, my name sudah ada sini, my name, lalu pj font, oke. Lalu nama fontnya Arial atau Verdana. Saya sering pakai Verdana karena lebih murah. Lalu font size. Yang 10. Kalau yang nggak penting-penting amat bisa langsung set aja. Oke, lalu color, distance text. Oke, apa teksnya? Di string. Saya pindahkan. String. Oh iya, seperti misalnya tekan atau by ini, by, nah, gitu ya. Oh, teksnya itu tergantung di sini. Tapi string my text tergantung inputannya. Lalu setelah itu color, color, border, state. Nah ini nih state. Nah langsung dari sini. Sorry. Nah ini di state ini state false. Nah ini soal press release. Nah, kan ini yang Mas tanyakan kan? Ya press release gitu. Lalu hidden jet order.
Oh ya, ini kalau get order ini adalah kalau misalnya ada di posisi yang sama, ada beberapa objek, dan kita klik, nah mana yang akan merespon gitu. Properti backfill harusnya nggak ada. Ini. Tapi selectable ya harusnya. Hidden boleh dibuat aja. Fill ini enggak. Integer width juga enggak. Enggak semua mesti kita buat ini, tapi tergantung kebutuhan. Kita coba. Oke. Oh ya, colornya ini udah state ini false. Oh, harusnya sebenarnya state ini defaultnya sudah false. Colornya color dua. Oke. Mari kita coba panggil dengan tombol teksnya by, lalu posisinya di 100. Oh, ini size-nya ini belum ukuran dari itunya. Nah, ini X size width dan ya, oke. Size-nya belum. Ini kan posisi dari tombol itu ya. Tapi ukuran dari tombol itu kita harus buat size-nya karena itu akan default aja Y size 20 lah dia tingginya, tapi lebarnya itu X misalnya 100. Nah, ini sudah nih. Tapi di posisinya left upper ya, right upper aja biar space-nya ada. Right lower, right upper. Nah, gitu ya. XY-nya oke. X. Nah, itu dia by, lalu kita buat ini by aja bilang. Nama tombolnya by. Lalu di sini tombolnya kita buat juga tombol cell. Tulisannya cell. X-nya atau ke kiri tetap sama, tapi Y-nya ya dibedakan 130. Nah, dia by cell. Warnanya kayaknya nggak cocok ya. Nah, jadi by cell. Nah, maksudnya adalah ketika klik by ini, ribut benar ya. Object klik. Ini kita tutup aja. Nah, jadi maksudnya bisa ketika klik by, ketika klik cell, maka apa yang terjadi ya gitu ya. Nah, itu kita bisa atur di sini. Chat event object. Kita buat filternya if object get integer. Nah, dapatkan dia object integer, chart 0, nama objeknya sparam, parameter propertinya obj property type. Karena kita hanya mau beroperasi dengan button. Jika tidak sama dengan button,
tidak sama dengan obj button, maka return. Maka di bawah ini yang kita akan atur hanya yang button aja. Lalu mengenai namanya, nah kita buat logika if objek bukan, string find aja, string find. Ya tergantung filternya mau seperti apa. String find as param by. Kalau dia tombol by. Supaya sekali nulis kita bikin di sini aja. String by sama dengan by atau button by. String button cell sama dengan namanya kita buat cell. Jadi kalau dicari, kalau dia adalah button by, di string find besar, saya 0, artinya di nama button itu ada by, atau kalau mau persis sama juga boleh. Nggak usah pakai string find, jadi persis sama deh. S param sama dengan button by. Kalau sama persis, maka apa yang dilakukan? Maka yang dilakukan adalah objek set integer 0, kemudian namanya sparam. Apa yang kita set? Obj property apa coba? State kan? State. Jadi kalau dia button by, oh ya, yang mau diatur adalah kalau dia button by, maka selnya mau diubah state-nya kan gitu ya. Nah, ini berarti selnya, button cell kita ubah state-nya menjadi apa? Menjadi false. Ini itu. State-nya jadi false, lalu setelah itu warnanya juga misalnya kita ubah. Warnanya color diubah jadi dari button cell-nya jadi color black. Tetapi yang by-nya by objek diubah state-nya jadi true dan color-nya kita ubah jadi green. Yang by-nya, oh ya, ini harusnya by. Kalau ditekan yang by, maka state-nya kita ubah true dan warnanya kita buat green. Sedangkan yang sebaliknya cell itu kita buat selnya jadi false dan jadi black. Nah, itu untuk logika by. Nah, kalau logika cell, maka kalau yang diklik adalah cell, button cell, maka button cell yang kita atur demikian. Kita tinggal putar aja. Sedangkan button by dikembalikan. Nah, begini. Compile. Kita coba ya, cell. Nah, dia ya. Nah, gitu dia. Jadi sudah TikTok dia ya. Gitu. Oke, terjawab? Bisa dilanjutkan kan itu?
Oke, bisa ya. Supaya tombol kelihatan cembung, timbul, gimana? Itu ini state-nya false. State-nya false. Jadi timbul itu maksudnya ya tidak, state-nya itu tidak terselek, bukan seleksi ya. Ya state-nya lah pokoknya. Jadi diubah aja state. Ini kan kita ubah nih. Nah, ini ketika kita tekan by, kita ubah yang selnya menjadi state-nya false. Kan sekarang selnya nih state-nya true ini kan, terselect. Nah, ketika tekan tombol by, maka state yang sel itu diubah jadi false, begitu. Oke, jadi untuk selanjutnya kita sudah bisa, misalnya by itu untuk melakukan by, ya tinggal panggil aja perintah di sini. Kalau dia yang ditekan by, maka panggil aja perintah by di sini. Nah, dan itu nanti akan tetap kelihatannya bahwa itu order placed by expert. Artinya algonya ya 100. Makanya kalau untuk kita lihat algo di MQL5 itu 100, nggak ada hubungannya 100% menjamin bahwa itu adalah robot sungguhan, yang robot yang full time gitu. Itu hanya menunjukkan bahwa ya itu dieksekusi oleh robot. Maksudnya buy-nya, ordernya dilakukan oleh robot. Tetapi mengapa buy itu terjadi, mengapa order itu terjadi, itu bisa karena aksi secara manual dari si trader. Dan demikian juga sebaliknya, kalau kita lihat di situ algo sama dari 0, mungkin saja si trader sedang ingin membuat proteksi supaya tidak kelihatan robot yang bekerja, padahal robot yang full time. Yaitu dengan cara robot itu bisa mengatur keyboardnya, sehingga dia bisa melakukan robot itu bisa melakukan order secara manual. Order manual ya nih order, terus dan lain sebagainya diisi ini ya lalu baik. Misalnya begitu. Gimana? Oke, ini ada pertanyaan. Kalau misal ada 9 button, maka kita juga harus membuat settingnya sebanyak 9 kali. Nah, kalau 9 ya tinggal buat aja ini di fungsi. Kan bisa ini buat di fungsi. Supaya lebih mudah gitu. Supaya lebih mudah. Dan lebih bagus dibuat di array, string array. Jadi tinggal 0, 1, 2, 3. Jadi bisa di looping dong. Dan gitu. Jadi string by, nama itu semua dibuat di sini. Di array lah pokoknya. Nanti array-nya yang di looping. Jadi nggak perlu harus 9, nanti itu manual itu. Oke. Nah, gimana bisa menyembunyikan agar broker tidak tahu order kita via IA? Apakah bisa magic di set null? Oh, magic di set null sama aja, memang placed by expert tetapi tanpa magic. Nah, kalau misalnya nggak bisa dideteksi, ya bisa juga kan. Mungkin di video saya bisa dicari itu manual copier. Jadi manual copier juga bisa kita buat, di copy transaksi dari satu akun ke akun lain secara manual. Jadi ya nggak terlihat. Nah, karena sekarang juga ada kan apa itu istilahnya ya, fund trader kah, atau trader fund atau forex fund, lupa saya. Jadi didanai orang-orang yang bisa trading ya didanai. Nah, ada teman yang biasanya bisa manual gitu dan bisa profit banyak secara manual. Tadi saya hubungin, gimana kalau misalnya di situ kita buat copy banyak lah, Mas trading manual, nanti saya copy ke akun banyak. Nggak boleh. Oke, gimana kalau manual gitu? Saya set copy manual semua transaksinya. Ternyata katanya dievaluasi semua transaksi. Nggak boleh sama-sama. Lucu juga ya. Ada yang seperti itu.
nggak boleh di copy kan. Jadi kalau hanya karena nggak boleh pakai robot, ya itu mudah. Atau di broker saya itu kalau pakai robot, robot saya itu diakalin, ya kita buat jadi manual. Yang penting transaksinya profit dan fair main dari robotnya, brokernya. Tapi kalau sudah akal-akalan mah ya repot. Jadi itu bisa. Oke, lanjut. Global scope. OBJ button cuma kotak aja ya, nggak bisa bulat. Bulat itu ya dikasih kecil lah ukurannya, atau dibuat aja bitmap kali, bisa dibuat bitmap, artinya gambar, atau harusnya ada yang bulat, ada kok objek yang bulat, tapi bukan button ya, bukan tombol ya. Oke, ini kalau ada waktu bisa dibahas mengenai array. Oh, array belum paham array ya. Atau pakai wingding. Ya pakai wingding ya, pakai wingding aja. Di wingding kan bisa macam-macam. Wingdings. Nah, nih. Jadi mau yang seperti apa, ya tinggal pilih aja. Ya, pelajari di bawah ini caranya. Nah, array itu mudah sebenarnya gini. Array ya. String. Nama objek 20. Oh, janganlah, nanti kalian kan tinggal nambah aja. Sama dengan 1. 2. 3. Ya, gitu. Lalu nanti ketika menggunakan berarti nama objek 0, berarti ini isinya adalah apa ini? Nama objek 0, bukan di sini ya. Misalnya alert ya, alert nama objek 0. Maka itu adalah yang di sini yang 1. Nama objek 2, nama objek 1 di sini karena urutannya kan kalau di array itu selalu dimulai dengan 0 ya. Nomor urutan 0, 1, 2, 3 dan selanjutnya. Kalau misalnya itu nama objek itu menurut itunya ya, misalnya pakai looping atau pakai, ya saya lihat ada yang di grup yang bertanya, maka kita bisa array resize. Array resize. Jadi untuk meresize array-nya. Array resize nama objek dengan size yang baru. New size misalnya jadi 10 gitu. Oh ya, ini ada reserve size. Oke. Berarti kalau sudah ada 3 sebelumnya, berarti cobanya mungkin 4. Reserve size. Distribute 0. Distribute size to get. The function can be applied only to the array. It should be noted that you cannot change the size of the array. Saya nggak tahu persis apa fungsi yang berikutnya. Setahu saya ini yang baru. Dibanding yang dulu biasa saya pakai mungkin. Mungkin kalau sebelumnya sudah 3, maka mungkin ini set 3 supaya data dari yang sebelumnya itu tidak berubah. Gitu. Jadi setelah di resize maka data 1, 2, 3-nya tidak berubah. Nah, mungkin seperti itu, bisa dites saja nanti. Nah, untuk mendapatkan jumlah array-nya, bisa array size. Untuk mendapatkan berapa total ininya, array-nya.
Bisa juga array ini ya. Ini cuman nggak bisa untuk double ya. Harusnya sih. 8 banyak banget ini pilihannya. Double, floating, integer, so, string nggak ada harusnya. String, ya nggak ada string. Oke, mungkin untuk khusus array ya, karena array ini bisa juga 2 gitu, bisa 3. Jadi nggak hanya 1 dia. Jadi kayak kotak, kayak kubus, nah, kira-kira begitu bayangannya. Oh ya, ini kalian bisa pakai ini ya, WinMerge. WinMerge. Nah, siapa yang ngerti, yang tahu fungsi WinMerge? Ini saya coba teks. Kalau field box isian pakai objek apa? Field box. Field box, saya nggak tahu field box. Kalau alert array pakai komen apa? Harusnya ada print array. Print array. Nah, ini WinMerge ini kita bisa membandingkan source code. Jadi pertama nih ya, sebaiknya sih kalau misalnya mau mengubah kode, itu rajin membuat versinya. Misalnya membuat AI ini saya coba-coba deh. Udah selesai dulu nih. Oke. Besok ketika mau lanjut lagi, sebaiknya dibuat versinya lagi, disimpan dengan versi baru dengan bulan dan tanggalnya saja. Jadi di akhir namanya itu dibuat bulan dan tanggal, atau di awal nama itu dibuat bulan dan tanggal. Nah, sehingga nanti ini untuk yang belajar ya, sehingga nanti ketika ada kebingungan maka bisa kembali ke versi sebelumnya. Dan kalau misalnya mau meriksa apa yang membuat error ya. Nah, kita bisa bandingkan copy di sini lalu copy di sono. Misalnya saja ya, di sini saya ganti nih ya. Jadi areal gitu ya. Terus di sini saya hilangkan 1. Oke. Atau di sini misalnya nih saya hilangkan. Nah, lalu kita mau cek, error kenapa ya, padahal sebelumnya sudah bagus ini, nggak ada masalah. Nah, kita tinggal tekan F5. Nah, baru kita dimudah nih, di sebelah paling kiri nih udah ditunjukin baris mana yang berbeda nih. Ini ternyata sebelumnya saya buat ini Verdana, pantasan berbeda. Nah, gini bilang kok bisa ya salah ketik. Nah, bisa seperti itu. Mudah membandingkan. Nah, ini pakai WinMerge. Ya. Ada yang sebelumnya sudah pernah pakai WinMerge atau mungkin ada tools yang lain? Mana? Gak ada respon? Ini baru pertama sih. Oh, bisa pakai GitHub ya? Oh, pakai GitHub. Nah, saya nggak ada pakai GitHub. Oke, kalau di GitHub sih memang ya langsung diberitahu itu katanya. Saya nggak pernah pakai. Kalau alert array pakai komen apa? Kalau alert, sudah tadi terjawab ya. Nah, oke, masih ada pertanyaan? Boleh ditanyakan jika ada pertanyaan. Oke, tugasnya untuk SMP gini. On timernya pakainya gimana? On timer. On timer itu gini, kita langsung demokan aja ya. On timer. Oh ya, saya belum. On timer, saya belum copy dari tes ini tadi. On timer. Nah, atau kita ketikkan sendiri sebenarnya bisa juga. Kalau di sini saya buat ya on timer. Lalu set di sini
event millisecond aja ya biar seru. Oh ya millisecond 1000 dah. Lalu setelah itu di on the init event kill timer. Lalu di on timer ini berarti dia akan dieksekusi sedikit kali 1000 milidetik ya. Oke, simpan ya. Nah, dia akan alert setiap detik walaupun tidak ada tidak ada walaupun close market lah gitu. Oke. Nah, berikutnya tolong tanya tadi waktu Om ngetik komen ada muncul tooltip yang ada berbeda variabel 1, 2. Misal itu tadi Om lihat. Oke. Oh iya. Ini baru datang nih. Tadi di mana itu ya? Oke, di mana aja sih ada itu ya? Coba saya buat misalnya objek create. Nah, ini kan 2 ini ya. Tinggal panah atas bawah aja. Panah atas bawah. Itu mau pilih mana gitu. Harusnya sih ini hanya di awal-awal berguna. Kalau udah biasa nggak perlu lagi itu. Misalnya ini ya, ini di 1, di pilihan ke 1. Tapi saya langsung tuliskan string gini ya. Oh, dia nggak otomatis mengenali. Karena ini sebenarnya pilihan kedua saya buat. Ya, saya pikir otomatis mengenali, dia nggak otomatis mengenali. Nah, pilihan itu ada di, misalnya klik di blok, lalu mcl reference. Nah, ini pilihannya, ini akan ada 2. Itu dia. Itu makanya dibilang 2 di tooltip tadi. Oke, lalu berikutnya. Jadi on timer masih jalan walaupun tidak ada tick. Iya, namanya juga on timer. Kalau yang di tick kan on tick. Berarti bagian di situ kalau ada tick on timer, kalau ada terpenuhi time-nya. On chart event berarti kalau ada event atau ada kejadian aksi di chart. Nah, fungsi close by gimana Pak? Ya, fungsi close by ya order close by aja. Ada nggak ya? Saya lupa. Ah ya ada. Iya ada. Tiket yang mau di close by, lalu lawannya tiket yang mana, ya udah. Opposite unique number of the opposite order ticket, ya udah. Lawannya yang mana gitu. Yang mana yang mau di close, lawannya yang mana, nanti keduanya di close. Kadang suka error, cannot set millisecond timer itu. Kenapa? Oh iya, ada juga yang bilang begitu. Maka untuk seperti itu, maka buat di sini. Apa ya? Ada deteksinya harusnya. Jika gagal atau get last error lah di sini. Kalau nggak berhasil ya jangan gitu. Oh iya, ini harusnya ada outputnya ya, coba ya. Kalau ada outputnya. Nah ini bool nih inputnya. Jadi buat di sini. If jika tidak berhasil, if not success, maka return init fail. Nah, itu aja filternya. Jadi menjamin bahwa ini harus berhasil gitu. Kalau nggak berhasil ya udah, atau mungkin tambahkan alert, coba lagi, atau mungkin bisa di looping aja, di looping. Jadi pakai while ini gitu, do while bisa kan.
untuk menjamin. Jadi dicobalah beberapa kali. Oke, saya pikir sudah nggak ada yang mau ditanya lagi ya. Yang tadi order close buy itu kegunaannya untuk apa? Apa untuk mengclose orderan yang berlawanan arah? Iya, jadi kan sebenarnya hanya yang benar itu hanya ada satu posisi. Kalau kita udah buy satu lot euro USD, nggak mungkin lagi kita sell euro USD satu lot tetapi masih tetap terlihat di chart atau hedging gitu ya. Kalau ke realnya kita beli tomat 1 kilo, tapi kita punya juga utang 1 kilo. Ya udah, tomat yang kita punya ini kita kasih untuk bayar utangnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi close buy ini tergantung keperluannya untuk apa. Kalau misalnya kita punya hedging dan kita mau close dua-duanya, maka sebenarnya yang paling tepat itu adalah close buy. Jadi kalau untuk spread satu order adalah misalnya 1 pips, maka kalau kita punya 2 buy dan sell berarti 2 pips. Dan kita mau close satu-satu terpisah, maka kita bayar 2 pips. Tapi kalau kita lakukan close buy, maka kita hanya bayar 1 pips. Gitu. Berarti close buy itu yang sell-nya harus di open dulu ya, Su ya? Iya, jadi ya tergantung tujuan dari close buy. Pernah sih saya jelasin mengenai itu bahwa ada broker yang kasih spread 0,5 tapi rebate 1,5 pips. Nah saya maulah itu. Lalu saya coba praktekin, saya buy. Tungguinlah sesuai waktu yang dibilang, kalau nggak salah 10 pips dan 5 menit atau 10 menit saya tungguin. Saya close. Nah, di depan mata saya lihat sebenarnya misalnya ini loss-nya itu adalah 5 pips atau taruhlah 10 pips. Saya lupa persisnya. Nah, misalnya 10 pips. Nah, ketika 10 pips saya sudah lihat, saya close. Ternyata ketika sudah berhasil close 11 pips atau 12 pips. Oke lah, anggaplah karena pergerakan harga. Tapi saya ulang lagi, lah begitu. Terus begitu. Lah, ratusan order saya buat loh kok. Berarti masa setiap kali saya close, saya selalu salah? Nah, akhirnya saya buatlah. Begitu saya buy, ketika saya sudah berniat untuk menutup order itu, saya buat lawannya. Saya buat sell. Lalu terlocklah dia. Nah, yang sell dikasih juga dengan pas order spreadnya 0,5 pips. Lalu saya temukanlah kedua itu ketika sudah tiba waktunya gitu. Maka dia nggak bisa lagi dong kalau udah buy dan sell yang kita adukan nggak bisa ditambah spread kemana lagi kan? Karena harga close dari yang satu adalah harga open dari yang satunya gitu, dari lawannya. Gitu. Kira-kira seperti itu. Kalau on timer apa tetap jalan ya waktu close market? Ya, tadi kita sudah coba, dia jalan. Kan dia on timer, bukan on tick. Jadi kita ya itu tetap jalan. Kecuali misalnya kita bisa buat di sini juga. Buat logikanya apa ya? Pokoknya logika di sini fungsi untuk mengecek apakah close market atau open market. Kalau close market ya return gitu. Kalau dalam open market maka lanjut. Ya tergantung fungsi apa yang mau kita buat di situ. Oke, jadi demikian teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir di kelas ini. Semoga pelajaran yang disampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Dan nanti kalau sudah menguasai MQL ini dan sekiranya teman-teman bisa membantu teman-teman yang lain yang calon-calon tertipu, ya bolehlah diajarin mereka
Itu. Dan kalau misalnya nanti teman-teman jadi melihat ada peluang, wah ini mudah membohongin orang ini, maka janganlah lakukan kebohongan. Karena hidup tidak tergantung kepada harta. Orang kaya juga mati, orang miskin belum tentu mati, malah panjang umur. Jadi teman-teman semoga sehat selalu dan semoga ilmu yang dibagikan boleh menjadi berkah, menjadi kebaikan buat komunitas kita. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Suhu. Terima kasih, Suhu. Terima kasih banyak. Sampai jumpa lagi di pelajaran berikutnya. PR-nya beda.